Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku ikhwanil kiram, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesehatan menjadikan sarana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuju, yaitu kita semua termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Fathul Wahhab juz 1 Shahifah 82 sampai 84 dengan pembahasan yaitu sholat Id atau sholat hari raya, dengan beberapa penjelasan menyangkut sholat Id sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusamma al-idu litaqarrurihi kula amin. Hiya sunnatun mu'akkadatun li'anna datu ruku'in wa sujudin la adana laha walau limunfaridin wa musafirin wa waktuha baina tulu'i syamsi wa zawalil yaumil idi wa sunnah ta'khiruha litartafi'a syamsu karumkhin lil ittiba'i walau fa'alaha qoblal irtifai kuriha kama qala Ibnu Subah wa ghairuhu. Artinya adalah sholat Id itu dinamakan Id. Id itu artinya kembali, karena sholat ini kembali setiap tahun sekali secara periodik, maka dikatakan sholat Id, sholat secara periodik. 1 tahun kembali kita ketemu dengan Id, sholat Id. 1 tahun kita ketemu dalam sholat Id. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Kita semua telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sucikan dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga dengan barokahnya ibadah Ramadan hati kita menjadi suci, ruh kita menjadi suci, badan pun kita menjadi suci, sehingga yang dimaksud di sini adalah Id adalah kembali ke kesucian. Salat Id Idul Fitri artinya kembali ke kesucian. Kenapa dikatakan Id? Karena setiap tahun kita kembali, setiap tahun kita kembali. Setelah kita semua banyak dosa selama 1 tahun, dosa yang kita lakukan apakah sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil atau dosa besar, dosa yang tersembunyi atau tidak tersembunyi, dosa yang yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu memang dosa itu apakah sengaja kita lakukan atau tidak sengaja, maka selama 1 tahun ini sudah kita lebur, yaitu dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa kecil kita lebur selama bulan Ramadan, maka kembali lagi, yaitu kembali ke kesucian, maka namanya Idul Fitri, yaitu kembali ke kesucian. Kemudian hukum sholat Id, sholat Idul Fitri adalah sunat muakkad, karena termasuk sholat yang mempunyai rukuk dan mempunyai sujud. Tidak ada adzan. Sholat Id itu tanpa adzan, dan meskipun sholat dilakukan sendirian atau dalam keadaan bepergian, maka yaitu tanpa adzan. Waktu sholat Id adalah diantara yaitu munculnya atau terbitnya matahari, di antara terbitnya matahari sampai hilangnya di hari Id, sampai hilangnya matahari pada hari Id, yaitu mulai pagi terbit matahari sampai siang, yaitu waktu zawal, yaitu waktu matahari tergelincir
di tengah-tengah siang. Kemudian sholat Id disunatkan untuk diakhirkan supaya sampai matahari sampai kemudian naik ke atas dengan perkiraan yaitu 1 tombak, kira-kira 1 tombak goliban atau takdiron kira-kira adalah 1 tombak. Ini mengikuti dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesunatan ketika matahari sudah terbit, kemudian kira-kira panjangnya 1 tombak, perkiraan setengah meter atau 1 meter, kurang lebihnya 1 tombak, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat Id maka supaya bisa dilaksanakan. Jadi jangan terlalu pagi sekali. Kadang kita melaksanakan terlalu pagi, baru muncul matahari kita sudah melaksanakan sholat Id. Nah ini kurang benar, kurang sempurna. Maka yang lebih baik adalah kita sempurnakan, yaitu mencapai kesunatan ketika matahari sudah sampai kira-kira 1 tombak, 1 ujung bambu runcing 1 tombak, kira-kira sudah mencapai 1 tombak tingginya matahari, maka supaya segera untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian apabila mengerjakan sholat Idul Fitri itu sebelum matahari naik, maka hukumnya adalah makruh seperti pendapat Imam Ibnu Sobak dan selain Imam Ibnu Sobak. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar sejenak, kita sholat Id lebih baik menunggu makmum yang masih pada di rumah atau masih dalam perjalanan. Jadi namanya orang banyak itu ada yang kurang sehat, ada yang sakit, ada yang tua, kemudian ada yang mencret, ada yang macam-macam. Karena itu ketika sholat Id, kalau memang makmum ini sudah benar-benar sudah tidak ada yang berangkat ke masjid ya untuk melaksanakan jamaah sholat Id, maka baru kita laksanakan sholat Id. Selagi masih banyak yang berjalan untuk mengikuti sholat Id, maka supaya tiba sholat Id, supaya menunggu jamaah sampai selesai. Maka di sini dalam rangka untuk menunggu jamaah melaksanakan sholat Id, maka disunatkan untuk diakhirkan sampai matahari sudah naik kira-kira 1 tombak. Ketika matahari sudah naik kira-kira 1 tombak, kemudian jamaah sholat Id masih banyak yang berjalan, masih banyak yang dalam perjalanan, maka harus kita tunggu. Sebaiknya kita tunggu sampai mereka semua dapat berjamaah bersama-sama di masjid atau di musola, supaya kegiatan rutinitas tahun ini 1 tahunan atau tahunan supaya bisa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasuna ayyuhalila wa yukabira wa ayyumajjida bi ayyu'adhimallah bitasbihin wa tahlilin. Kesunatan kita semua ketika hari Idul Fitri, ketika kita disunatkan untuk yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca tahlil, kemudian membaca takbir atau membaca tahlil, bahwasanya kita semua ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang benar, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita kuatkan, dalam hati kita, dalam lisan kita selalu kita ucapkan membaca tahlil ketika ketika Id, hari Id. Kemudian wa yukabbiro, juga kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyumajjida, yaitu kita semua yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, atau hilhamud atau hilham boleh ya. Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, kita adalah makhluk yang lemah yang kecil.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali seperti halnya kita melaksanakan, yaitu sholat ketika membaca bacaan ruku, bacaan sujud itu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca takbir, membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah adalah Maha Besar. Allah adalah segala suatu puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini lafal yang paling utama kita kumandangkan setelah kita melebur dosa-dosa kita selama 1 bulan, yaitu di saat Ramadan. Kita semua adalah merasa bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah. Kita merasa makhluk kita adalah makhluk Allah yang kecil. Kita merasa bahwa makhluk kita adalah tiada daya, tiada upaya. Yang punya daya, yang punya upaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selama 1 bulan penuh mampu kita kerjakan, yaitu melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan puasa. Itu adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, membaca Al-Qur'an. Seluruh anggota badan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita untuk bisa berjamaah, mendatangi majelis taklim. Lisan kita untuk bisa berzikir, membaca Al-Qur'an. Mata kita bisa untuk melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Begitu seterusnya telinga kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'an, bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bisa mendengarkan yaitu para penceramah, para ustadz yang menebarkan hidayah, menebarkan cahaya kehidupan. Semua itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentahlilkan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita mengagungkan Allah, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah karena adalah dalam benak hati kita adalah satu Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mentakbirkan Allah karena yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa. Kemudian kita mentahmidkan Allah, yaitu memuji Allah, tahmid, tamjid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua ini karena selama 1 tahun, selama 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa sunnah khutbatani ba'dahuma li jama'atin. Dan juga ketika sholat Id itu kesunatan untuk dikumandangkan 2 khutbah. Kemudian untuk sholat jamaah disunatkan 2 khutbah. Kemudian wa sunnah ghuslun lil idaini. Nah, ini apa yang menjadi kesunatan ketika hari raya Idul Fitri. Yang pertama di antara kesunatan adalah tadi kita melaksanakan sholat sampai, di antaranya adalah kita semua mengakhirkan melaksanakan sholat sampai matahari sampai naik kira-kira satu sepenggalah, atau naik kira-kira yaitu 1 tumbak. Kemudian yang kedua adalah kita semua adalah membaca tahlil, takbir, tahmid, mengagungkan Allah, membaca tasbih dan tahmid ketika hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah kesunatan, yaitu dilaksanakan khutbah ketika pelaksanaan jamaah. Disunatkan pelaksanaan khutbah ketika pelaksanaan jamaah sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah wasunnah ghuslun lil idaini. Yang keempat adalah kesunatan kita semua mandi dari rumah sama istri, sama anak, atau suami, atau mungkin sama ibu bapak, atau kakek nenek. Iya, kita kesunatan sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, kita kesunatan untuk yaitu
untuk mandi dalam rangka apa? Kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Amin Allahumma amin. Niatnya bagaimana, Pak? Niatnya adalah saya berniat melaksanakan mandi untuk mendatangi sholat Idul Fitri sunat karena Allah taala. Wa sunnah tazayunun bi tazayyana bi ahsani syabi. Yang kelima adalah ketika Idul hari Id, kita semua disunatkan untuk memais-mais atau menghiasi diri kita dengan baju yang paling bagus, kesunatan. Baju bagus kesunatan ini bukan dalam rangka pamer itu, tapi dalam rangka untuk pertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baju yang paling bagus, hatinya bagus, bajunya bagus, perilakunya bagus, lisannya bagus, pikirannya bagus. Adalah terjadi proses perubahan pada diri kita. Kita harus berubah ketika Ramadan, di saat Idul Fitri. Karena kita semua sudah teruji untuk bisa beribadah di saat Ramadan. Kita harus berubah dari kurang baik menjadi baik, berubah yang buruk menjadi baik, berubah dari yaitu yang sudah baik ditingkatkan lebih baik, berubah yaitu yang sudah sangat baik kita berubah luar biasa. Maka di sini adalah kesunatan memakai baju yang paling baik, tidak harus baru juga boleh, tidak juga baru juga tidak apa-apa. Baju yang paling baik di sini ulama mengatakan bi'ahsani siyabi, pakaian yang paling bagus, bukan pakaian yang paling baru. Jadi kalau Idul Fitri tidak harus baru, bagus pun cukup, tidak baru juga tidak apa-apa. Kalau punya baru dipakai, tidak punya baru, baju yang paling bagus itu dipakai, pertanda kita semua adalah orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang keenam adalah wa yatatayyabu. Kita semua disunatkan untuk memakai minyak wangi. Kenapa disunatkan minyak wangi? Karena minyak wangi adalah suatu benda yang dicintai oleh para malaikat. Di mana ada minyak wangi, di situ malaikat para datang. Ketika kita memakai minyak wangi, maka kita semua didoakan oleh para malaikat. Maka minyak wangi adalah ciri khas kita semua adalah orang yang baik, orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, kesunatan selanjutnya di saat Idul Fitri adalah izalatul dhufrin, yaitu menghilangkan kuku tangan ini supaya kita bersihkan, karena pertanda simbol kita ini bersih dari kotoran. Selama 1 tahun kita banyak dosa, selama Ramadan kita cuci dosa-dosa kita hilangkan. Simbol tidak hanya batin yang suci, tapi zahir pun kita sucikan. Bagian-bagian yang punya potensi najis, yaitu diantaranya adalah kuku, di bawah kuku ada najis, kita sucikan. Kemudian bagian yang lain mungkin kaki, di bagian jari-jari kaki, kemudian di bagian telapak kaki, kemudian bagian apapun yang punya potensi najis. Maka di saat Idul Fitri kesunatan untuk kita sucikan dalam rangka kita semua adalah simbol kita semua berusaha kembali ke kesucian, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal bukuru, pagi-pagi semangat, pagi-pagi mandi, pagi-pagi bersama istri, bersama anak, bersama saudara, handetolan semuanya pergi ke tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Id. Wa fi'luha bi masjidin afdalu li syarafihi. Mengerjakan sholat Id dikerjakan di masjid itu lebih utama karena kemuliaan masjid. Karena masjid itu adalah tempat yang paling utama. Maka tempat yang paling utama, masjid atau serupa yang dengan masjid, yaitu seperti mushola, kemudian bagian tempat-tempat ibadah umum yang sifatnya memang terjaga kesuciannya. Ini karena masjid adalah tanah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, maka sholat Id itu paling utama adalah dikerjakan di masjid. Wa ayakula qablaha fi Idul Fitri. Kita semua sebelum melaksanakan sholat Id supaya kita semua makan dulu, makan di rumah supaya kenyang, supaya kita sholat Id itu khusyuk, supaya kita bisa mendengarkan yaitu khutbah dengan seksama khotib yang memberikan tausiah atau pencerahan atau ceramah, supaya mampu kita serap dan kita laksanakan.
Wa yumsika anil akli fi idil adha. Tetapi sebaliknya ketika Idul Adha ya kita semua tidak disunahkan untuk makan dahulu. Ketika Idul Fitri kita semua disunahkan untuk makan dahulu. Tetapi sebaliknya ketika Idul Adha kita semua tidak supaya menahan diri untuk makan ketika melaksanakan sholat Idul Adha. Wa yukabbira min ghurubi syamsi ila latal iti ila ayat khulal imamu fi sholati. Kita semua disunatkan untuk memperbanyak takbir dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Setelah Ramadan selesai, kemudian malam Idul Fitri, kita semua disunatkan untuk selalu membaca takbir, mengumandangkan takbir mursal, takbir yang selalu kita lepas, takbir yang dilepas, takbir yang selalu kita lepas sampai imam itu adalah masuk imam ketika melaksanakan sholat Id. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kesunatan ketika malam Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat. Ketika imam sudah masuk masjid kemudian sholat berjamaah, kesunatan bahkan kesunatan selalu kita ucapkan, kita lepaskan takbir itu, namanya takbir mursal. Mursal itu artinya terlepas, seperti angin yang terlepas. Takbir yang terlepas artinya kita semua selalu pada lisan kita, selalu kita lepaskan ucapan takbir, namanya takbir mursal. Wa fil adha khalfa sholawati al faraidi min subhi yaumi arafah ilal asri min akhir ayyami tasyriqi. Di dalam kitab di sini adalah kitab Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar halaman 155. Kitab Kifayatul Akhyar halaman 155 disebutkan bahwa ketika sholat Idul Adha di belakang, yaitu di belakang setelah sholat atau di belakang sholat fardu, yaitu ketika Idul Adha takbir dikumandangkan dari yaitu subuhnya hari Arafah sampai asar pada hari terakhir hari Tasyrik. Jadi Idul Adha itu kan tanggal 10. Kemudian disunatkan ketika takbir yaitu dari Arafah tanggal 9. Subuhnya hari Arafah berarti mulai pagi tanggal 9 Arafah disunatkan untuk melaksanakan takbir. Pagi setelah sholat subuh disunatkan kita semua Arafah ini, Arafah tanggal 9 Arafah, kita semua disunatkan untuk melaksanakan takbir sampai kemudian pelaksanaan Arafah, kemudian hari raya Idul Adha sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 yaitu hari Tasyrik yang ketiga, batasnya sampai waktu asar. Sampai waktu asar, kemudian tanggal 14 sudah tidak melaksanakan takbir. Di sini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, Shahifah atau halaman 155. Yustahabbu at-takbiru bi ghurubi syamsi layalil Idul Fitri wal Adha. Disunatkan pada kitab Kifayatul Akhyar halaman 156, disunatkan kita semua melaksanakan takbir, yaitu takbir mursal dengan terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi malam Idul Fitri, malam Idul Adha kita semua disunatkan untuk melaksanakan, yaitu mengumandangkan takbir, yaitu takbir menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaan sholat Id ini meskipun ini adalah sunat muakkad, maka kita sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengaji kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in juz 2 pada Shahifah 261, yaitu tentang sholat Id, yaitu dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Pada rakaat pertama seorang imam itu setelah melaksanakan surat Fatihah, ya, pada rakaat pertama kesunatan membaca surat Al-A'la. Al-A'la itu sabihisma rabbikal a'la dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua seorang imam disunatkan membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yaumaidin khashi'ah dan seterusnya. Kemudian pada rakaat pertama takbirnya jumlahnya
adalah 7 selain takbiratul ihram. Pada rakaat kedua jumlah takbirnya adalah 5. Kemudian pada takbiratul ihram itu adalah bagian yang tersendiri, tidak dihitung pada 7 takbir tadi. Jadi kita semua Allah sholli sunatan li idul fitri rakaataini, umpama kita berniat sholli sunatan li idul fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita membaca takbir ke-7 kali. Allahu akbar, mengikuti dengan gerakan imam takbir, kita takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca sekali bagus, 2 kali lebih bagus, 3 kali malah sempurna. Ya, ini takbiratul ihram itu adalah tidak bagian dari hitungan 7 takbir tadi. Kemudian begitu seterusnya rakaat kedua itu adalah juga memang takbir intikal dari sujud kemudian berdiri ke rakaat pertama, berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Ini kesunatan berdiri. Dari rakaat pertama kita sujud, kemudian ke rakaat kedua ini kita kesunatan untuk berdiri. Allahu akbar. Ini takbirnya adalah takbir intikal, pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Ya. Kemudian setiap takbir itu kita membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu setiap takbir adalah membaca tasbih, tahmid dan tahlil seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya yakfi tulu'u, ya. Kemudian selanjutnya adalah Idul Akbar, itu sama dengan Idul Adha. Idul Asghar itu sama dengan Idul Fitri. Di dalam disebutkan di kitab I'anatul Talibin bahwasanya Id Akbar adalah Idul Adha, kemudian Id Asghar adalah Idul Fitri. Yakfi tulu'u juz'in minasyamsi lakin yusanu ta'khiru hatta tartafi asyamsu karumkhin lil ittiba'i, seperti tadi. Ya, disunatkan kita semua ketika matahari terbit, yaitu sepenggalah kita semua disunatkan untuk melaksanakan sholat id, disunatkan untuk mengakhirkan sholat id sehingga matahari kemudian naik kira-kira sepenggalah. Ini mengikuti adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanda kita semua adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanda kita semua adalah yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda kita semua adalah hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas lisan kita takbir mursal, takbir yang kita lepas malam-malam itu malam takbiran. Kita semua ibu-ibu yang sedang memasak juga sambil membaca takbir mursal, bapak-bapak yang mungkin sedang menyiapkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, itu juga kesunatan untuk melepas takbir. Di saat bapak mungkin santai di rumah bersama keluarga, juga anak-anak semuanya disunatkan untuk membaca takbir. Kemudian dimanapun, kapanpun di saat malam Idul Fitri, kita semua adalah disunatkan untuk selalu mengumandangkan takbir, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah tidak punya apa-apa. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apa-apa. Kita semua semuanya adalah mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar, Allah Maha sempurna, Allah Maha penyelamat, Allah Maha pemberi hidayah, Allah Maha pemberi rezeki, Allah Maha penyayang, Allah Maha pengasih. Allah Maha segala-galanya, tiada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha pengampun, segala ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan, pada malam Idul Fitri, maka kita semua dalam keadaan kembali suci, yaitu kita semua yaitu kembali hati kita suci, kemudian dosa-dosa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat barokahnya Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada malam Idul Fitri kemudian Allah berucap
pada malam Idul Fitri Allah berucap kepada kita semua yang mampu melaksanakan sholat puasa Ramadan dan sholat tarawih, ya ayyuhas shaimun kulu min samaridil jannati, hai orang-orang yang puasa, makanlah kamu semua buah-buah surga besok pada hari kiamat. Waqtasilu min ma'is salsabili, dan mandilah kamu semua besok pada hari kiamat, yaitu mandi dari yaitu air salsabil, kemudian air salsabil. Washrabu minal kausari, dan minumlah kamu semua, orang-orang yang puasa, orang yang menghidupkan Ramadan. Washrabu minal kausari, dan hidupkanlah, minumlah kamu semua dari telaga Kausar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, meskipun sangat berat kita lakukan, dimanapun di penjuru manapun, di belahan Nusantara atau di luar Nusantara, di kota manapun, di negara manapun, meskipun terasa berat bila kita lakukan karena dahaga, karena lapar atau karena dahaga, karena kita semua didasari dengan imanan wahtisaban, yaitu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, awal sampai selesai mampu kita kerjakan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan zatnya Allah Subhanahu wa taala karena kita semua telah berhasil, yaitu memenuhi, yaitu menahan hawa nafsu, menahan nafsu birahi, menahan nafsu yaitu makan dan minum, menahan nafsu yaitu bersenggama kepada istri atau suami di saat Ramadan pada siang hari, menahan kita semua yaitu menahan lapar dan dahaga, menahan dari pembicaraan yang kotor, pikiran yang kotor, hati yang kotor. Subhanallah, pada malam Idul Fitri adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menunjukkan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua adalah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita semua pada hari kiamat termasuk orang-orang yang masuk surga royan, surga yang diperuntukkan bagi kita semua yang ahli puasa Ramadan. Kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nikmatnya bulan Ramadan adalah menjadi bukti yang bersejarah bagi kita semua, pelajaran yang berharga pada hati kita, pada pikiran kita, pada perilaku kita yang kita laksanakan di saat Ramadan. Mari kita lanjutkan, kita istiqomahkan, kita konsisten untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Ramadan sudah budal, Ramadan sudah pulang, ketika Ramadan mau habis, ketika Ramadan habis, maka bumi langit semua makhluk-makhluk menangis. Karena apa? Karena yaitu mereka semua adalah sangat sedih. Para malaikat sedih, kemudian langit, bumi dan seisinya adalah sedih karena Ramadan telah pulang, karena Ramadan telah pergi di tahun yang akan datang. Apakah kita semua nanti akan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang? Ini adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa, semoga tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun demi tahun, tahun demi tahun terus kita semua bertemu dengan Ramadan Ramadan Karim. Marhaban ya Ramadan, kita semua selalu bertemu dengan Ramadan, kita selalu bertemu dengan Ramadan. Kelak kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wujuhu yauma idzin nadira ila rabbiha nadira. Pada waktu itu, pada hari kiamat, wajah-wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri, dan penglihatan mereka ada penglihatan yang melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu, kembalilah kamu, hai jiwa, hai nafsu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk kelak nanti semua termasuk orang-orang yang kembali roh kita
kembali ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri ila Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kepada hamba-hambaku soleh yang soleh, dan masuklah kepada hamba-hambaku yaitu surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan demikian maka para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi pelajaran yang berharga, sangat berharga bagi kita semua untuk bisa menahan diri. Kemudian sholat tarawih adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan sholat sunat. Kemudian seterusnya, ketika malam-malam Ramadan kita hidupkan dengan ibadah untuk membaca Al-Quran. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga di saat nanti di bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan malam dengan yaitu barokah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tola umruhu, khairukum man tola umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu semua adalah panjang umur kamu, dan amal ibadah kamu adalah amal ibadah yang baik. Dan sebaliknya, sejelek-jelek kamu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu mengedepankan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan hati kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lebih, di saat kurang, di saat susah, di saat bahagia, di saat dalam kondisi apapun, keadaan apapun. Ini mampu kita semua untuk mengelola diri kita, pikiran kita, hati kita, untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita semua harus bisa belajar untuk bisa bersabar atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kurang nyaman, di saat kurang mampu, di saat fakir, di saat miskin, di saat dalam keadaan kekurangan, di saat dalam keadaan yaitu rezeki yang kurang menyenangkan, rezeki kurang lancar, di saat rezekinya kita adalah rezeki yang mungkin kurang seperti biasanya, kurang lancar, maka tanamkan kita semua tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kita semua untuk bisa yaitu bersabar atas keadaan dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, yang kami muliakan, belajar dengan kitab yaitu kitab I'anatul Talibin juz 2 dan juga kitab Fathul Wahhab juz 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan belajar dengan kitab Kifayatul Akhyar semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli surganya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapat kebahagiaan. Kita bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.